ngecem, ngobrol ngecambe. Habis lebaran enaknya ngopi nih, tapi nggak ada lawan bicaranya ini. Mana ya? Oh itu, Bang, sini Bang. Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik, Bang. Masih berjalan Apa ya? acara Pemuda Nyit? Masih dong. Ya, mudah-mudahan masih berlanjut. Tolong saya pesan, tolong dipertahankan. Siap. Pantang mundur, berjalan terus. Oke, Bang Mul. Selagi kita masih ada kesempatan, oke, jalan terus. Ya, siap. Kok jarang kelihatan nih, dari mana aja ini? Ya, biasalah menjelang lebaran, saya sibuk. Ya, Ini Mas, sibuk. kopi ya Mas? Oh iya ya. Ini ya, taruh sini aja Mas. Taruh sini aja. Oke. Gimana, Bang? Kabar baik? Baik, ya, alhamdulillah baik, baik-baik saja. Lebaran sibuk apa kan? Ya biasalah kan. Saudara-saudara. Ya, kalau lebaran saya juga apa ya? Ya, silaturahmi antar keluarga istri, baik keluarga dari pihak anak gitu ya. Ini belum ada kopinya, Bang. Tunggu bentar ya. Oh, boleh nggak apa-apa. Tadi dari mana tadi? Tadi habis ke rumah teman. Habis ke rumah teman. Kebetulan teman saya itu lagi pergi. Ya, saya juga ini Bang sepian lagi mau cari temen ngobrol. Oh ya. Untung panjenengan lewat sini. Ya. Jadi langsung aja ini kita ngobrol-ngobrol sambil ya santai-santai lah. Ya. Sibuk nggak ini? Nggak ada kegiatan kan? Insya Allah malam ini saya nggak ada kegiatan. Oh, nggak ada kegiatan. Alhamdulillah. Ya. Ini ngobrol-ngobrol santai aja Bang ini. Ya. Ini Bang di apa ini Ya. kacang? Ini kacang mete ya Bang? Oh, mete ya. Ya. Bener ya kacang mete ini? Ya. Rokok Bang, rokok. Iya. Oh, kebetulan saya udah lagi ngisap. Sambung lagi nggak apa-apa. Ya. Gimana usaha lancar? Ya, alhamdulillah ya cukup lah, bisa buat makan lah. Ini Bang, kemarin saya itu apa? Explore ya. Ya. Explore di tempat angker itu di Ya. rumah kosong. Ya. Itu kemarin itu saya kayak diserang itu Bang. Kayak diserang. Di mana Mas Runggut kejadiannya? Kejadiannya itu di Tegal. Oh, di Tegal. Ya di Tegal waktu kemarin hari apa Ya. lupa saya. Hari Rabu kemarin kan. Iya. Itu saya itu diserang, maksudnya kayak badan saya itu panas terus agak sedikit mual. Itu kenapa ya itu ya? Ya, menurut saya datang juga dengan baik-baik ini, baik-baik ke situ, nggak gimana langsung baru masuk salam langsung kayak badan serasa kaku, saya panas mual. Ya. Saya paham. Tapi saya punya pendapat. Ya. Ring di. Oh, ada. Iya. Wes. Isi ngobrol. Ada tamu dari Jakarta. Tamu dari Jakarta. Iya. Siapa namanya? Namanya Bang Mulyadi. Katanya lagi sibuk-sibuknya ini banyak tamu. Udah, gue cabut dulu ya. Ya, mau kemana bro? Biasa cari kopi. Oke. Tolong ya, di-share. Ini Bang, jadi gimana itu tadi saya itu ngerasain panas mual. Kayak gini Mas ya. Sepengetahuan saya yang sudah saya pernah kecipung dalam uka-uka atau pertulangan. Berapa? Menurut saya yang saya pernah alamin, punya pengalaman uka-uka atau petualangan misteri. Seperti jenengan cerita
jenengan mau lab, kebetulan badan terasa nggak enak apa bagaimana, itu sudah risiko. Udah resiko ya. Heeh. Baik izin atau belum itu risiko. Udah resiko. Ya sih, Itu kan urusannya kan antara manusia dengan makhluk lain. makhluk lain ya. Terus Ya tolong Mas Runggut ya diterima dengan lapang dada, ikhlas demi kesabaran Iya. Mas Runggut. karena itu udah resikonya datang ke Resiko. tempat-tempat Ah. angker ya. Yang penting keselamatan Mas Runggut tolong diutamakan. Ada mungkin ada ini nggak apa buat ngasih solusi buat biar ketika saya ke tempat angker, masuk ke tempat angker, biar ada ini nggak, biar apa namanya, Biar kuat, nggak keganggu. terganggu. Iya, ganggu fisiknya maksudnya. Oh ya, kayak gini Mas Runggut. Menurut saya dulu dengan pengalaman ya, udah bekal segalanya, udah bekal mental, pikiran, bakas sangu, ramuan, sampai umbarampe. Saya pernah. Itu pun saya mengalami gangguan-gangguan. Berarti tolong Mas Runggut, tolong dimaklumin, Ya. dimengerti, Emang harus dimengerti ya. dimengerti, diterima. Nah, yang penting keselamatan Mas Runggut itu nomor satu. Apabila dalam melaksanakan lab, Ada bacaan-bacaan maksudnya gitu buat saya baca gitu biar untuk menjaga-jaga. itu pasti. Pasti. Apa itu? Ada nggak apa baca apa? Yang penting bacaan intinya tuh bacaan doa untuk keselamatan Mas Runggut. Ya. Ya, ini gimana Bang? Bacaan apa? Ya, menurut saya kalau suatu bacaan itu tergantung apa yang dimiliki Mas Runggut, apa yang bisa Mas Runggut lakukan, baca minta sama orang yang ngerti. Oh, minta sama jadi minta ijazah gitu ya? Ya, gitu. Sesuai kemampuan Mas Runggut. Nah, ini Bang Mulyadi sendiri ada maksudnya ada apa cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman mistis gitu nggak? Oh, Banyak ya. banyak. Tolong ceritain dong pada para ini Ya. teman-teman. Oh, ya. Pengalaman saya dulu, saya itu mau ke Tangerang ke rumah nenek saya. Saya sendiri. Waktu itu saya pengen ketemu nenek. Saya tinggal di Tanjung Priok. Tinggal di Tanjung Priok. Ya. Nenek saya itu di Tangerang, daerah Mau, Daerah mana? daerah Pasar Kemis. Pasar Kemis. Ya. Kebetulan saya itu dari Priok jam 3 sore. Jam 3 sore. Saya pikir maghrib itu sudah sampai Tangerang. Tapi kenyataannya macet. Enggak. Aku jam berapa? Saya berangkat kira-kira 2:30 dari rumah, Ya. langsung ke arah Cengkareng. Dari Priok ke Cengkareng. Dari Cengkareng saya nyambung ke jurusan Pasar Kemis, kebetulan lagi kosong. Berarti saya naik mobil, apa yang ada ya saya naik. Nah, kebetulan mobil yang saya tunggu untuk nyambung itu habis. Kebetulan saya naik, saya otomatis nyetop mobil. Saya naik kolbak. Oh, berarti kayak apa? Kolbakan. BM itu ya? Ya, maksudnya saya numpang. Numpang ya? Sampai di tempat itu kira-kira jam 7. Sampai di tempat, turun dari kolbak, saya mau naik ojek. Itu
itu kira-kira karena jam 7 saya istirahat, saya ngopi-ngopi dulu. Nah, tiba-tiba hujan. Hujan itu Nah, hujan sampai jam 8:30. lebat tuh hujan. Dan waktu itu belum ada komunikasi HP. Oh, berarti tahun berapa itu? Tahun Itu kira-kira sekitar 2005. Kalau nggak salah 2005 atau 2006. HP itu sudah ada, HP cuma masih jarang. masih jarang. Saya belum memiliki HP, belum waktu itu. Susah banget dong Ya, komunikasinya ya. ya. Dalam posisi hujan itu berhenti jam 9. Nggak ada ojek sama sekali, Nggak ada ojek. sama sekali. Nah, saya setelah hujan berhenti, saya langsung jalan kaki. Saya jalan kaki itu kira-kira 40 menit. Ke rumah nenek itu. Nah, Nenek ya. panjang. Kalau jalannya nyantai ya 1 jam, kalau cepet ya saya berarti 40 menit. Sebelum sampai di kampungnya nenek, nah, singkat cerita, pas saya jalan sendirian, itu di belakang saya itu ada sosok manusia, Sosok manusia. manggil-manggil normal. saya. Iya, Ada maksudnya manusia normal. iya, Kelihatan. normal. Perempuan apa laki, Bang? Berarti dia lelaki, orang Laki. tua. Orang tua. Nah itu, Mas Mul, bareng sama saya. Gitu. Tapi saya nggak habis pikir, kok orang itu kenal saya. Saya pikir dia, saya kan tadi penasaran, kok dia kok kenal saya. Sedangkan saya belum kenal. Oh, Mungkin dia tetangga nenek saya, kemungkinan. Nah, sama kok baru kelihatan Mas Mul? Iya, nggak. Lah Bapak mau kemana? Oh, saya mau ke sana Kak, satu arah sama nenek kamu gitu. Oh iya ya. Mul, kamu punya rokok nggak? Oh iya, saya punya rokok. terus Saya tahu saya kasih. namanya juga ya. Iya. Dan minta rokok, saya kasih. Nah, tapi saya tidak banyak bertanya, Bapak itu siapa? Saya tidak. Saya pikir gampang besok. Gitu. Iya. Nah, sebelum nyampe di kampung nenek saya, itu ada pertigaan. Ada pertigaan. Nah, saya ingat ada pertigaan. Ingatnya Iya, ada pertigaan. apa emang ada pertigaan? Memang betul ada pertigaan. Terus Karena saya ngobrol asik, saya waktu itu nggak sadar, saya merasa jalan itu dialihkan. Oh. Dialihkan. Aturan saya ambil lurus, ya, saya belok kiri. Tapi bapak tersebut malah ngajak ngobrol terus. Di saat dia ngobrol sama saya jalan kaki. Saya tuh punya rasa curiga, penasaran, seneng, tapi saya merasa aneh. Iya, ada apa? Nah, hati Bang, sini geseran dikit. pada waktu saya lagi ngobrol di asik, Ya. saya tidak menyadarin saya itu ambil kiri, Oh, Mas Runggut, ambil kiri, nggak sadar itu berarti. nggak sadar. Harusnya ambilnya Harusnya saya lurus. harusnya lurus. Nah, itu pertigaan. Oh, Dari pertigaan lurus ada jembatan 200 meter, saya sudah masuk gang. Mas. Oh ya, Kopi. ya, Bang, terima kasih. Yang couple ini diambil Ya. yang sama ya. Taruh sini aja mas. oh ya sini. Oh, iya. Biar nggak jatuh tuh. Oke. Nih bang Mol ambil yang ini. Ya udah. Ini buat saya. Nah, Itu nggak sadar ambil ke kiri. iya, nggak sadar. Aslinya lurus. Sebenarnya lurus. Terus gimana lagi tuh? Nah, sangin ceritanya ngobrol. Saya nanya sama bapak tersebut, Pak,
Sampean mau kemana? Loh, saya kan ngikutin kamu. Loh, Bapak tahu nama saya, Bapak rumahnya di mana? Itu urusan saya. Kamu jangan macam-macam. Bapaknya bilang gitu. Saya kenal kamu, kamu kenal saya. Gitu. Nah akhirnya Bapak minta apa? Minta uang. Saya nggak butuh uang kamu. Yang penting kamu kenal saya. Tolong Pak, jangan ganggu saya. Bapak maunya apa? Dari tadi saya jalan, ini saya bawa jam loh Pak. Saya tuh jalan dari depan tuh biasanya 1 jam. Ini udah hampir jam 11 Pak. Saya ini jalan kemana? Wah, Bang, pinjam rokoknya. korek. Gitu loh. Ini ngobrol apa sih, asing banget ya? Ini Itu kisah. kisah Pengalaman. pengalaman mistisnya Bang Mulyadi. Kan ini baru pulang dari Jakarta. Baru ketemu, untung lewat, saya kan lagi di ngopi nih. Iya. Alhamdulillah kan udah pesen 2 kopi. Oh gitu. Jadi untungnya ada Bang Mulyadi, langsung diajak ngobrol lah, asik nih. Sorry ya. Mantep. Oke ya. Ya, ya. Ganggu itu ada Ya, pembeli lagi tuh. Ya. Ya. Dulu ya. Ya, Oke. masih Mas. Masih Mas ya. Ya. Ntar bayarnya lah. Iya gampang Mas. Nah setelah itu Bapak maunya apa? Saya terus terang Pak, saya ini orang nggak punya, saya nggak butuh apa-apa. Kamu tahu saya. Dianya tahu Bang Mul. Tolonglah Pak, saya mau balik ke keluarga saya. Itu urusanmu. Kamu udah ikut saya. Coba kamu lihat. Loh, saya ada di mana nih Pak? Ini rumah saya. Saya percaya itu kelihatannya rumah. Oke Pak, kalau Bapak ngajak saya nginep, oke. Ya nginep. Nginep akhirnya tuh, Iya, diajak nginep. Nginep. Nah pas sebelum nginep kan saya ngobrol-ngobrol. Kamu di sini saja, kamu nggak boleh pergi. Kalau mau apa ngomong sama saya. Itu bapaknya kakek-kakek apa? Kakek, sekitar umur 65-an. 65. Iya, ya 65-70. Terus itu gimana lagi? Nah setelah itu Bala, apakah saman ada makanan gitu loh buat saya lapar gitu. Bapak-bapaknya Nah, saya nggak punya makanan, adanya air. Boleh air. nggak minta duit tapi minta makanan. Bapak-bapaknya. Artinya saya yang minta. Oh, Bang Mul yang Ya, minta. punya makanan nggak? Kalau punya makanan saya makan karena saya lapar. Terus dikasih. Ya, di sini nggak ada makanan, adanya air putih. Tapi tolong, kamu tidak boleh sholat di sini. Nggak boleh sholat. Iya. Tadinya saya mau sholat, tapi Oh, dilarang. tadi mau sholat berarti mau sholat isya ya? Iya, maunya karena saya kan sebelum sholat isya, karena kehujanan lain. Iya. Saya mau sholat. Tapi nggak dibolehin sama Nggak bapak-bapaknya itu. Yaudah, karena saya merasa tidak boleh untuk kenyamanan, tiba-tiba hujan. Hujan, saya tidur. Hujan lagi? Hujan lagi. Tiduran. Tidur. Pas saya tidur, saya itu merasa seperti pada waktu saya tidur, saya itu mungkin ya bisa dikatakan mimpi ya, mimpi. Saya itu mimpi saya ini punya rumah, punya apa, hidup di rumah mewah. Mimpinya itu saya ada di rumah mewah. Mimpinya ada di rumah mewah. Di rumah mewah. Dalam tidur itu mimpi. Tapi di situ saya dijaga ketat. Ada orang pakai pedang. Wah. Terus Dalam mimpinya. Saya kan bingung. Apa artinya saya jadi orang kaya tapi kok saya dikawal sama pedang gitu loh. Saya dikawal bahwa saya itu tidak boleh pergi di rumah situ saja. nggak boleh pergi Nggak boleh pergi. sama yang Ya. yang jaga-jaga pedang.
pakai pedang. Nah, saya tanya dalam mimpi, kenapa saya nggak boleh pergi? Terus jawaban, Kamu sudah masuk ke negara jin. wah, Kamu masuk ke negara jin. itu pasukan itu yang Ya, jaga iya, itu. negara jin. Lalu keluarga saya gimana, Pak? Ya terserah, urusan kamu. Gitu. Saya adalah bodyguard dari jin. Pakai pedang, orangnya gede. Itu menurut saya sih pengalaman yang sangat Nah, setelah saya spiritual sekali itu. ya. Berarti itu kan sudah tanda bahwa saya masuk ke lingkungan di alam lain. Dalam mimpi itu ya. Alam itu kan, berarti saya udah masuk ke di bawah, dilepas alam ke sadar alam. saya. Hmm. Berarti saya itu dalam mimpi. Pas saya bangun, tek, saya ini tetap di rumah yang tadi. Waktu saya kenal sama Pak tua itu, saya bangun, saya ada di rumah itu Oh, tersebut. masih di rumah bapak itu. Cuma bapak itu masih di kamar. Posisi bangun. kamar. Saya bangun, saya masih di rumah. Saya boleh pergi mungkin pagi, karena posisi gerimis terus. Nah, otomatis saya nurut. Giliran saya bangun, ternyata saya ada di gubuk. Saya Apa? bangun tidur. Saya bangun dengan alam nyata. Saya tuh bangun. Ada suara adzan. Enggak, bentar. Tadi kan bilangnya kan kayak rumah mewah ya. Ya, Pas masuk itu bangun-bangun pas bangun di rumah nyata, seperti nyata biasa. ternyata. Seperti saya menjelang tidur, tiba-tiba bangun seperti alam biasa. Berdalam biasa kan. Nah, karena posisinya larut malam, saya tidur lagi. Pas saya bangun, saya ada di gubuk di pinggir jalan. Berarti yang tadinya rumah mewah berubah menjadi gubuk. Lihat, ini Mas Lunggut ya. Ya, Pada waktu saya datang, itu rumah tembok biasa. tembok biasa. Seperti biasa. Seperti biasa. Seperti biasa. Tapi barang nggak bangun terlalu langsung mewah. jadi gubuk. Pas saya mimpi, saya tidur, saya mimpi. Mimpinya saya ada di rumah mewah. Oh, mimpinya Tapi itu dikawal sama kawal sama yang orang jin-jin berpedang itu, yang ngakunya iya. pasukan jin itu. Karena saya merasa takut dalam mimpi, saya tidur lagi. Masih yang namanya gimana sih? Pikiran saya kan sudah di bawah alam Ya, sadar. Saya tidur. Nah, saya terbangun itu ada suara adzan. Suara dan Ternyata saya ada di suatu gubuk, atau bahasa orang Jawa itu peranggok peranggok. atau dam atau pos kampling. Pondok ya? Iya. Ya. Itu gimana tuh rasanya itu? Saya nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bangun tidur pun saya nggak bisa Oh, berarti bicara. aku Bukan kaku, nggak bisa bicara. nggak bisa bicara Apa daya? Berarti sampai gitunya ya. saking capeknya, jadi otak saya sudah saya udah pasrah. Saya sadar, tapi saya pasrah. Ini adalah suatu permainan. Saya itu kena atau tipu daya jin. Bahwa mungkin orang tersebut dia adalah sosok jin. Yang bapak-bapak itu. Iya. Tapi alhamdulillah karena saya sering ikut pengajian dalam agama, saya ada sesuatu yang ikut sama saya. Alhamdulillah saya diselamatkan. Alhamdulillah Diselamatkan. Selamatkannya gimana itu? Ya alhamdulillah saya, yang penting apapun yang terjadi saya masih hidup gitu aja. Oh, ya yang katanya emang Bang Mul itu dibawa ke alam mereka kan. Ya. Bagaimana sih ya? Iya. Terus kadang juga ada yang nggak kembali gitu Bang, itu Oh, sampai ada. berapa Ada, tahun. ada. Untungnya Bang Mul itu diselamatkan ya. Diselamatkan. Tapi saya sadar
alhamdulillah ya Gusti Allah masih melindungi saya, keluarga saya. Saya sangat bersyukur bahwa ini adalah suatu tipu daya jin. Saya masih diselamatkan. Hanya jin pengen saya mengerti itu. Saya ngaku bahwa dia ada di sini. Setelah saya cerita sama orang warga, ternyata memang itu adalah sebagian dari wilayah jin. Oh, tempat itu yang di tempat gubuk jin. itu. Oh, emang terkenal tempat sering orang terkecoh. tersesat, terkecoh jalan. Jalan ya. Oh, berarti Bang Mul berarti apa namanya? Baru kenal tempat itu kan? Sebenarnya tempat yang tadi saya ceritakan itu saya belum pernah. Oh, belum pernah kan? Ya. Cuma jurusan yang mau ke nenek saya itu saya udah tahu. Wong itu dari Pangkalan Ojek cuma lurus. Cuma saya permasalahan saya kok ambil kiri. Oh iya ya. Alhamdulillah ya Bang ya. Iya. Udah udah selamat lah biasanya kan. Iya. Kalau orang yang ke alam jin itu ada yang kadang 4 itu tahun. ya Mas Rungkut ya. Itu cerita yang pertama. Ada lagi sebenarnya tuh ceritanya banyak. Iya. Cuma ini saya ceritakan itu ini yang pertama dulu ya, secara singkat ya. Alhamdulillah yang penting saya ketemu udah aja. Yo. Oh, ngumpul utak Iya, Pak. Ayo, Om. Aduh. Kan di duit kan bakso lagi.